pengajian sunnah, dakwah salafiyah sangat jauh dari mengkafirkan manusia. Karena hak mengkafirkan manusia adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita. Kita mengikuti, dan orang yang paling tahu tentang itu tentu orang alim, ahli ilmu. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia tidak kafir. Hak mengkafirkan adalah hak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ahlus sunnah tidak gampang, tidak seenaknya, tidak semaunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak dengan kebodohannya mengatakan langsung fulan kafir, tidak. Tapi kalau penjelasan secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan adalah kafir. Yakni pengkafiran ada dua macam. Pengkafiran secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan oleh manusia dia kafir. Ada yang ta'yin, ditentukan ABC-nya, fulan kafir. Ini perlu ditegakkan hujjah kepada fulan. Dan ini manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adapun ahli bid'ah itu sangat mudah, ringan sekali mengkafirkan, karena manhaj mereka dibina atas dasar kejahilan dan hawa. Siapa yang tidak sepaham kepada mereka, maka mereka mengkafirkannya. Contoh yang terbaik bagi kita adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ketika Khawarij mengkafirkan mereka, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, bahkan yang sebelumnya Utsman bin Affan dan lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum, apakah Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya membalas mengkafirkan mereka juga? Jawabnya tidak. Lihat keadilan para sahabat. Khawarij mengkafirkan Ali, Ali tidak membalas mengkafirkan mereka karena tidak ada dalil untuk mengkafirkan mereka. Oleh karena itu hadis-hadis Khawarij yang Nabi SAW katakan yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya, demikian cepat. Bagaimana kita memahami hadis Rasulullah SAW ini? Lihat tatbik, penerapan para sahabat terhadap Khawarij ketika mereka berhadapan dengan Khawarij. Maka mereka tidak mengkafirkan Khawarij secara umum, walaupun mereka mengkafirkannya. Demikian juga para ulama Ahlus Sunnah tidak mengkufurkannya. Tarikh telah berbicara dari perjalanan warasatul anbiya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih, mahkotanya ulama salaf, orang yang banyak menjelaskan tentang dakwah salafiyah pada masanya saat dakwah ini tidak dikenal oleh manusia, maka dia dikafirkan, disesatkan oleh begitu banyak kaum madzhab. Tapi apakah syekh membalas mengkafirkan dia? Mereka tidak. Bahkan syekh memberikan uzur. Kalau saya yang mengatakan seperti antum, saya kafir karena saya berilmu, sedangkan antum tidak tahu, gitu. Kepada Jahmiyah itu yang mengatakan Allah fi kulli makan. Kalau saya yang mengatakan itu, maka saya kafir karena saya berilmu, tahu bahwa perkataan itu besar,
Perkataan itu kemungkaran yang besar, kesesatan yang besar, kekufuran. Saya berilmu, kamu yang mengatakan kamu tidak tahu. Begitu kurang lebih makna perkataan Syekh. Tidak ada seorang pun yang dikafirkan oleh Syekh. Walhal Syekh sampai hari ini dikafirkan oleh kaum madzhab, sekurang-kurangnya disesatkan dan lain sebagainya. Lihat, ahlus sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan, ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan hawa nafsu serta kezaliman.